Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene berpindah ke para prajurit yang mendengar dari Dian bahwa para anak-anak yang hilang telah kembali. Dan benar saja, para anak-anak itu sudah kembali dengan selamat. Para prajurit menghampiri anak-anak itu dengan rasa sangat bersyukur dan bertanya bagaimana mereka bisa melarikan diri dari sana. Salah satu anak menjawab bahwa saat ia dikurung dalam semacam penjara, ada seseorang yang mengeluarkan mereka. Prajurit itu kembali bertanya, siapa yang menyelamatkan mereka? Anak itu menjawab bahwa yang mengeluarkan mereka adalah paman berbadan pendek yang mirip dengan Red Devils yang menculik mereka, tapi dia tidak menggunakan baju merah seperti para Red Devils, namun menggunakan baju biru. Penjaga itu berpikir, berarti yang menyelamatkan mereka bukanlah iblis. Anak itu membalas, iya, itu benar. Aku beritahu padamu, mereka adalah lawan dari para iblis. Mereka adalah malaikat, Blue Angel yang telah menyelamatkan kami. Prajurit itu kebingungan karena tidak pernah mendengar soal Blue Angel. Mendengar semua itu, Dian pun berujar di dalam hati. Kelihatannya, rencana yang mulia berhasil. Lalu terlihat ada seseorang yang memanggil Dian saat ia menoleh. Ternyata itu adalah Red Devils milik Alan, yang menyuruh Dian untuk mengikutinya. Terlihat Alan yang sedang melihat-lihat dokumen para necromancer. Perhatiannya teralihkan, karena Dian yang sedang berjalan mendekatinya. Dian memuji Alan atas kerja kerasnya. Ia terkejut karena di dalam sana banyak sekali jasad, padahal dari luar hanya seperti rumah biasa. Alan mengiyakannya karena para necromancer yang telah mempersiapkan semua ini dengan cermat. Dian bertanya ke Alan, memangnya para necromancer mempersiapkan apa? Alan pun menyuruh Dian untuk membaca dokumen yang ia bawa. Dian mulai membaca dokumen rencana kekacauan itu yang berisi, anggota Black Order di tiap distrik harus menyerang distrik yang menjadi tanggung jawab mereka. Tugas kalian adalah menciptakan kebingungan, kekacauan, dan teror di antara para penduduk ulur waktu selama mungkin, dan menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin. Dian bertanya, apakah mereka membicarakan tentang meneror kerajaan Holy Empire? Alan mengiyakannya, dan dengan informasi itu, berarti mereka bukan hanya di Humite. Dian yang membaca dokumen itu tidak menemukan tujuan sebenarnya. Alan berkata bahwa ia memanggil Dian ke sana, karena ia juga tidak tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Ia meminta untuk para Black Order yang masih hidup untuk bangun dan menjawabnya. Namun mereka tidak merespon. Alan pun kesal, sembari menendangnya. Ia menegaskan situasi mereka sekarang. Ia tahu kalau mereka sedang menahan napas. Ia bertanya, apakah selain di Humite, ada distrik lain yang kalian targetkan? Karena jumlah kalian terlalu sedikit dibandingkan ukuran kota ini dan keributan yang telah kalian sebabkan, dan masih ada Holy Knight yang hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Akhirnya salah satu dari mereka menjawab, aku akan menjawabmu jika kau berjanji tidak akan menghabisiku. Mendengarnya, Alan semakin kesal. Ia bertanya ke Dian, bagaimana kondisi para anak-anak yang hilang? Dian menjawab bahwa para penjaga telah mencarikan tempat tinggal mereka. Namun, beberapa anak masih belum kembali ke rumahnya. Alan bertanya apakah mereka sudah mendengarnya bahwa anak yang hilang masih ada yang belum kembali. Aku tahu para necromancer menggunakan masa hidup orang lain agar mereka bisa menggunakan sihirnya, seperti saat kau menjinakkan Red Devils ataupun menyembunyikan ruang ini. Selain dua hal itu, kau juga menggunakan sihir dalam banyak hal. Jadi kau akan membutuhkan banyak kekuatan sihir. Dengan kesal, Alan menjambak rambutnya dan berkata, itulah kenapa kau melahap anak-anak itu kan? Bahkan mungkin, bukan hanya anak-anak, tapi kau juga menangkap orang tua. Sembari gemetaran, anggota Black Order itu meminta maaf agar ia bisa diampuni. Alan membalas, apa kau mendengarkan anak-anak itu saat mereka memohon padamu seperti apa yang kau lakukan sekarang? Sembari melemparkannya, ia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melepaskan kalian. Aku akan memanfaatkan kalian sampai masa hidupmu berakhir. Alan meminta Dian untuk membawa para Black Order yang masih hidup ke istana, agar para herasi Inquisitor yang menangani mereka. Mendengar itu, para Black Order ketakutan dan berkata,
Tolong jangan serahkan kami pada Heresy Inquisitor. Namun Alan tidak mempedulikannya. Dian bertanya, apakah itu baik-baik saja? Alan menjawab, bagaimanapun juga, mereka akan segera berakhir. Satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka adalah menjadi zombie. Dian menjelaskan bahwa yang ia maksudkan adalah para Blue Devils, karena itu bisa mengungkapkan tentang kekuatan Anda terkait mengendalikan para Holy Undead. Alan menjawab bahwa ia sudah tidak peduli dengan hal itu, karena uskup sudah mengetahuinya. Bahkan ia sempat menginterogasiku di istana, menjelaskan sesuatu sambil mencari alibi itu. Merepotkan bagiku dan kelihatannya, Raja sudah mulai memperhatikannya. Dian bertanya, apakah yang ia maksudkan itu adalah Holy Emperor? Alan mengiyakannya, dan Holy Emperor tidak mengatakan apapun sampai sekarang. Jadi sepertinya, untuk sekarang ia hanya akan mengawasiku. Itulah kenapa kita harus bergegas dan memastikan untuk mengerahkan pasukan ke kota-kota besar. Oh iya, jangan lupa beritahu Yang Mulia bahwa aku perlu memperpanjang liburanku, karena ada banyak hal yang harus kulakukan. Dian mengiyakan permintaan Alan. Setelahnya, Alan pun berjalan mendekati para Black Order dan berkata, kalau begitu, orang yang menjawab pertanyaanku akan kuhabisi dengan tenang. Jadi di mana tempat para bajingan lainnya bersembunyi di Humite? Scene berpindah ke suatu tempat, terdengar seseorang yang berkata, kelihatannya, sekuat kita di bagian barat Humite telah dikalahkan Tuan, dan di Laurensis Hapilo, lalu Hilda, Hedron, dan beberapa kota lainnya, sudah mulai dikerahkan pasukan Holy Knight dan Priest untuk menjaga kota. Pemimpin bertanya bagaimana bisa ini terjadi. Anak buahnya menjawab, kelihatannya ini, karena cabang barat bertindak terlalu terbuka, jadi rencana mereka ketahuan. Pemimpinnya sangat marah hingga mengumpat, karena harusnya mereka lebih berhati-hati tentang ini. Anak buahnya kembali berkata, ada juga berita dari perbatasan pasukan Heavenly telah ditugaskan. Pemimpinnya yang mendengarnya berkata, jika kamu membicarakan pasukan Heavenly, mereka adalah pasukan yang ditugaskan saat terjadi perang. Dengan kata lain, mereka adalah kartu as Holy Emperor. Sial, kita masih berusaha mengejar Golden Cross, tapi sekarang pasukan Heavenly juga ada di sini. Anak buahnya bertanya, bukankah kita tidak bisa menangani mereka seperti Holy Knight biasakan? Pemimpinnya menjawab, waktu itu mereka bisa melakukan hal itu, karena kita mendapatkan banyak persembahan, tapi sekarang berbeda. Terlebih lagi karena pasukan Heavenly ditugaskan di dekat perbatasan. Kelihatannya, pihak Aslan juga sudah mendengar berita tentang ini, dan katanya mereka akan mundur. Ah, sialan. Kelihatannya keluarga kerajaan telah menyadari sesuatu. Jadi, mereka mencoba berpura-pura tidak memiliki hubungan dengan kita. Kupikir sebentar lagi, kita bisa keluar dari persembunyian, tapi sepertinya mereka ingin kita menunggu lagi. Ini semua karena Pangeran Ketujuh. Salah satu orang berkata bahwa, bukankah dia hanya bajingan yang pergi ke utara tanpa melakukan apapun? Dan sekarang, kenapa dia tiba-tiba saja muncul dengan menghancurkan semua rencana kita? Aku harus menghabisinya sebelum. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang muncul dan berkata, apa kau bilang? Gagal. Apa kau pikir Aslan yang Agung akan gagal karena hal seperti ini? Seseorang bertanya, apakah Anda akan mengurusnya sendiri, Tuan? Terlihat, sesosok makhluk yang mengerikan muncul di depan mereka. Sosok itu menyuruh untuk memberitahu semua orang-orangnya. Mungkin waktunya akan sedikit tertunda, tapi masih akan dilakukan seperti yang telah direncanakan. Dan aku akan bertanggung jawab atas kegagalan di Humite. Ah, apa kau bilang tadi? Bahwa Pangeran Ketujuh dari Holy Empire adalah masalah. Orang itu membenarkannya. Makhluk itu kembali berkata, jadi penyebab kegagalan ini, karena Pangeran Ketujuh menemukan tempat persembunyian kita. Jadi, aku akan pergi ke Humite bersama denganmu untuk mencari bocah itu dan menghabisinya. Setelah mengatakannya, makhluk itu menghilang. Terlihat orang-orang yang masih ketakutan. Salah satu orang berkata, meskipun hanya klonnya yang muncul, aku masih tidak menyangka dia akan datang ke sini sendiri. Temannya menjawab, satu-satunya kesempatan dia untuk keluar dari persembunyian tiba-tiba saja lenyap. Tentu saja, dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Orang lain berkata bahwa mereka akan kembali mengeksekusi rencananya di tempat ini. Kita akan mengumpulkan persembahan baru dan membuat keributan yang lebih besar di Holy Kingdom. Namun tiba-tiba saja bola kristal di meja menyala dengan sangat terang. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Temannya menjawab, kurasa ada penyusup, karena benda ini hanya akan bereaksi jika seseorang dengan kekuatan sihir ataupun kekuatan suci yang besar memasuki jangkauan benda ini. Temannya bertanya, apakah Oscar dari Golden Cross memasuki tempat ini akan buruk?
jika kita bertemu dengannya. Sekarang beritahu para necromancer di dalam Black Order untuk berevakuasi. Dan kirim Holy Knight yang sudah menjadi undead untuk mengidentifikasi penyusup. Temannya bertanya, apakah mereka harus menggunakannya? Sekarang karena bukankah kita akan menggunakannya nanti? Temannya menjawab bahwa mereka harus selamat terlebih dahulu. Baru mereka bisa melanjutkan rencananya. Orang lain menyarankan untuk pergi saja. Karena bukankah Oscar adalah orang yang sangat kuat, jadi percuma mengirimkan Holy Knight untuk menghadapinya. Namun orang yang sedang mengawasi pergerakan bola kristal berkata bahwa sepertinya yang datang bukanlah Golden Cross. Orang lainnya bertanya, kalau yang datang bukan Golden Cross, lalu siapa yang bisa melakukan kekacauan semacam ini? Orang yang mengawasi bola kristal menjawab, sepertinya ia orang yang baru saja mereka bicarakan. Apa maksudmu bajingan itu yang menghancurkan vampir dan membunuh semua? Lycanthrope dengan sangat kesal, sembari ia menggenggam tangannya lalu berkata, aku baru saja mendengar rumornya yang sedang dihumait, tapi sekarang dia sudah mendatangi kita. Haha, kelihatannya dia tidak ingin kita hidup lebih lama lagi. Dasar pangeran ketujuh, Alan Alphals. Sin berpindah ke Alan yang sedang memasuki markas para Black Order bersama para Blue Devils miliknya. Alan penasaran, memangnya mereka mau menggunakan semua mayat itu untuk persembahan apa? Dan apakah itu semua ulah Red Devils yang diperintahkan oleh mereka? Ternyata, kalian yang membutuhkan persembahan itu. Terlihat segerombolan Holy Knight yang sudah menjadi undead. Melihatnya, Alan pun berujar di dalam hati. Apa mereka membuat undead setelah mendengar tentang Holy Undead? Milikku atau hanya untuk menyebabkan lebih banyak kekacauan di Holy Empire? Entah apapun alasannya. Tidak terlalu sulit berurusan dengan necromancer yang lebih lemah dariku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian, tapi sayangnya setelah kalian menjadi undead, kalian tidak bisa dipulihkan atau dihidupkan kembali, tapi setidaknya biarkan aku membantumu membalas dendam. Ujarnya sembari mengubah para Holy Knight menjadi Holy Undead miliknya, dan akhirnya, setelah episode kita melihat kembali adegan di awal cerita ini. Alan memberitahu seluruh pasukan undeadnya bahwa sekarang adalah giliran kita. Salah satu Black Order berteriak ke teman-temannya bahwa musuh mereka tidak akan membiarkan kita hidup dan akan menghabisi kita dengan cara terburuk. Alan menyuruh semua undead untuk menghabisi mereka semua. Para undead itu pun menerobos ke dalam tempat itu dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Pemimpin tempat itu mengatakan bahwa meskipun Alan mencoba sekeras mungkin untuk menghentikan mereka, itu akan sia-sia. Karena mereka akan selalu dilindungi oleh dewa mereka. Alan membalas, "Hah, menyelamatkanmu. Kau meminta keselamatan setelah mengambil begitu banyak nyawa. Jadi biarkan aku yang melakukannya untukmu. Anugerah dewa ini akan memandumu ke neraka." Dan terlihat dari luar ruangan di jendela muncul cahaya yang sangat terang. Dijelaskan. Setelah mengetahui tentang rencana kekacauan Black Order, Holy Empire menanggapinya dengan mengirimkan semua jenis pasukan. Bukan hanya mengirimkan pasukan tambahan ke masing-masing kota, tapi juga membuat pasukan Heavenly tinggal di perbatasan untuk berjaga-jaga jika Black Order dan Aslan bekerja sama dan menyerang. Dan sesuai perintah, Dian mengirimkan sisa necromancer yang masih hidup ke ibu kota, agar para Red Cross bisa menginterogasi mereka dengan metodenya yang mengerikan. Jadi kita akan tahu lebih banyak tentang Black Order. Bawahan, Aslan yang tertangkap di dekat perbatasan, kelihatannya memiliki hubungan dengan para petinggi. Meskipun kasus Humite telah ditutup, tapi kerajaan masih berisik seperti biasanya. Di tengah-tengah kebingungan orang-orang, aku datang ke sini untuk beristirahat di perpustakaan akademi. Terlihat, Alan yang sedang membaca buku, dan dihampiri oleh Pangeran Ruffel. Ruffel bertanya kenapa Alan tidak memberinya salam, padahal sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Jadi memang benar kau tidak punya tata krama. Mendengarnya, Alan pun menyapanya dan bertanya kenapa ia berada di akademi. Ruffel menjawab bahwa urusan Aslan dan Humite berada di dalam kekuasaannya. Oh ya, ada hal yang ingin kukatakan. Namun, Alan langsung memotong omongannya dan menyuruhnya untuk diam karena mereka sedang di dalam perpustakaan. Namun Ruffel tidak mempedulikannya dan menanyakan apakah Alan membuat keributan di wilayahnya. Alan sangat kesal karena ia menjengkelkan dan keras kepala. Alan mengatakan bahwa ia tidak membuat kekacauan, tapi hanya membersihkannya, dan itu ia lakukan dengan izin dari Holy Emperor. Ruffel membalas, tapi masalah itu adalah tanggung jawabnya, dan harusnya ialah yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan kau juga menggunakan cara yang aneh dalam menyelesaikannya. Dengan Blue Angel milikmu, yang kau sebut Santa apa itu sebenarnya. Tapi bukankah mereka sama seperti Red Devils? Walaupun begitu,
Aku membiarkannya, karena mereka berkeliling membantu para warga desa. Alan menjawab, aku mendapatkan mereka dari menyiksa para necromancer. Jadi apa? Kau punya berita lain? Ruffel menjadi sedikit kesal karena ia dikira koran oleh Alan. Ruffel kembali berkata bahwa tidak ada hal yang khusus dalam keadaan ini. Holy Emperor berpikir bahwa Black Order dan Kerajaan Aslan bekerja sama, dan perbatasan sudah mulai menunjukkan kemungkinan perang. Alan bertanya, apa yang sudah Kerajaan Aslan katakan? Ruffel menjawab, mereka bilang tidak punya hubungan dengan Black Order. Tapi apa kau pikir Holy Emperor akan mempercayainya begitu saja? Dan Kerajaan Aslan telah mengirimkan utusannya untuk menjelaskannya sendiri. Kurasa mereka akan melewati wilayah Humite sekitar sebulan. Mendengar semua hal itu, Alan berujar di dalam hati. Jika dilihat dari situasinya, sepertinya ini sudah saatnya aku mengeluarkan kekuatan asliku. Lagi pula aku sudah tidak punya waktu untuk menghentikan rumor yang beredar. Meskipun Aslan berkata tidak memiliki hubungan dengan Black Order, tapi bagaimana mungkin Black Order mampu melakukan sesuatu seperti ini sendirian tanpa bantuan Aslan sebagai kerajaan nekromansi? Alan bertanya, apakah ia bisa melihat utusan dari kerajaan Aslan? Ruffel terkejut karena Alan mau menunggu sembari tinggal di sana sampai utusan itu datang ke sana. Alan membalas bahwa ia bosan dengan istana kerajaan dan aku mau belajar beberapa sihir dan melakukan beberapa penelitian di sini. Alan pun berujar di dalam hati, dalam waktu 1 bulan, aku akan melihat utusan mereka sendiri. Dan di saat itulah aku akan mengungkapkan identitas Aslan yang sesungguhnya. Dan itulah kata-kata terakhir yang menutup musim pertama dari cerita ini. Sampai jumpa di next season. Belum mentok ya, masih banyak chapternya. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.